warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Trisno, mahasiswi semester 4, program studi akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hairul Ternate. Nah, langsung di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang etnografi. Nah, langsung saja ke pembahasan. Apa sih pengertian dari etnografi? Etnografi adalah cara kita belajar tentang budaya dan kehidupan manusia dengan mengamati dan menjadi bagian darinya. Ini merupakan suatu bidang penelitian ilmiah yang sering digunakan dalam ilmu sosial. Etnografi menggunakan metode seperti observasi langsung, studi buku harian, rekaman video, fotografi, dan analisis artefak seperti perangkat yang digunakan seseorang sepanjang hari. Etnografi dapat dilakukan di mana saja, dari tempat kerja pengguna, rumah mereka, atau saat mereka keluar bersama keluarga dan teman. Nah, lanjut ke contoh metode etnografi. Contoh metode etnografi antara lain, yang pertama observasi langsung. Observasi langsung adalah metode etnografi yang menggunakan cara melihat dan mengamati interaksi sosial pengguna di lingkungan tertentu. Observasi langsung dapat dilakukan di mana saja, dari tempat kerja pengguna, rumah mereka, atau saat mereka keluar bersama keluarga dan teman. Yang kedua, studi buku harian. Studi buku harian adalah metode etnografi yang menggunakan catatan harian pengguna. Catatan harian dapat memberikan informasi mengenai kehidupan pengguna, kegiatan mereka, dan interaksi mereka dengan lingkungan sekitarnya. Yang ketiga, rekaman video. Rekaman video adalah metode etnografi yang menggunakan teknologi video untuk mengamati interaksi sosial pengguna di lingkungan tertentu. Rekaman video dapat memberikan informasi mengenai kehidupan pengguna, kegiatan mereka, dan interaksi mereka dengan lingkungan sekitarnya. Yang keempat, fotografi. Fotografi adalah metode etnografi yang menggunakan fotografi untuk mengamati interaksi sosial di lingkungan tertentu. Fotografi dapat memberikan informasi mengenai kehidupan pengguna, kegiatan mereka, dan interaksi mereka dengan lingkungan sekitarnya. Yang kelima, analisis artefak. Analisis artefak adalah metode etnografi yang menggunakan perangkat yang digunakan seseorang sepanjang hari. Analisis artefak dapat memberikan informasi mengenai kehidupan pengguna, kegiatan mereka, dan interaksi mereka dengan lingkungan sekitarnya. Memilih metode etnografi yang tepat untuk penelitian sosial adalah penting untuk menjamin hasil yang akurat dan signifikan. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk memilih metode etnografi yang tepat. Pertama, definisikan tujuan penelitian. Sebelum memilih metode etnografi, perlu menentukan tujuan penelitian. Metode etnografi cocok untuk penelitian yang bertujuan menggambarkan, menjelaskan, dan menganalisis unsur kebudayaan suatu masyarakat atau suku bangsa. Yang kedua, pahami karakteristik penelitian etnografi. Metode etnografi memiliki karakteristik unik seperti menggunakan metode pengumpulan data dan analisis yang sesuai dengan konteks yang diselidiki. Yang ketiga, pahami jenis-jenis penelitian etnografi. Etnografi memiliki beberapa jenis seperti etnografi klasik, etnografi baru, dan etnografi kualitatif. Perlu memahami jenis-jenis penelitian etnografi untuk memilih yang tepat. Yang keempat, pahami langkah-langkah penelitian etnografi. Sebelum memilih metode etnografi, perlu memahami langkah-langkah penelitian etnografi, seperti pengumpulan data, analisis data, dan penggolongan data. Yang kelima, pahami kelebihan dan kekurangan penelitian etnografi. Penelitian etnografi memiliki kelebihan dan kekurangan. Perlu memahami kelebihan dan kekurangan penelitian etnografi untuk memilih yang lebih tepat. Yang keenam, pilih metode etnografi yang tepat berdasarkan tujuan penelitian. Setelah memahami karakteristik, jenis, langkah-langkah, dan kelebihan
Kekurangan penelitian etnografi perlu memilih metode etnografi yang tepat berdasarkan tujuan penelitian. Yang ketujuh, pengujian metode etnografi. Setelah memilih metode etnografi, perlu melakukan pengujian metode etnografi untuk menjamin hasil yang akurat dan signifikan. Pada akhirnya, memilih metode etnografi yang tepat untuk penelitian sosial adalah langkah yang penting untuk menjamin hasil yang akurat dan signifikan. Lanjut, cara menganalisis metode etnografi meliputi beberapa langkah, yaitu yang pertama pengumpulan data. Etnografi menggunakan metode pengumpulan data yang berbasis interaksi langsung seperti observasi, wawancara, dan simak. Data yang diperoleh dapat berupa catatan etnografis, rekam, dan catatan yang diambil selama proses penelitian. Yang kedua, analisis data. Setelah data diperoleh, maka dilakukan analisis data untuk menemukan informasi yang relevan dan berarti. Analisis data dalam etnografi dapat dilakukan dengan berbagai teknik seperti pesan teks, melacak forum, dan melakukan wawancara online. Dalam menganalisis metode etnografi harus memahami prinsip dasar etnografi, yaitu memberikan pandangan objektif terhadap situasi yang dijelaskan dari sudut pandang orang ketiga. Etnografi juga harus dilakukan dengan tingkat partisipasi yang tinggi, yaitu dengan menjadi bagian dari situasi yang dijelaskan. Metode etnografi memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bidang penelitian maupun pendidikan. Berikut adalah beberapa contoh pengaruh metode etnografi. Yang pertama, penelitian sosial. Metode etnografi digunakan dalam penelitian sosial untuk mengumpulkan data dan menjelaskan tentang perilaku, kebudayaan, dan interaksi sosial pengguna di lingkungan tertentu. Yang kedua, pendidikan. Metode etnografi digunakan dalam pendidikan seperti pembelajaran bahasa Inggris untuk menggambarkan dan menginterpretasikan perilaku, kebudayaan, dan interaksi sosial. Yang ketiga, pendidikan, perkotaan, dan pedesaan. Metode etnografi digunakan dalam pendidikan, perkotaan, dan pedesaan untuk menggambarkan dan menginterpretasikan perilaku, kebudayaan, dan interaksi sosial pengguna di lingkungan perkotaan dan pedesaan. Yang keempat, masyarakat dan budaya. Metode etnografi digunakan dalam studi masyarakat dan budaya untuk menggambarkan dan menginterpretasikan perilaku, kebudayaan, dan interaksi sosial pengguna di lingkungan masyarakat dan budaya. Metode etnografi memiliki beberapa kelebihan, seperti pengumpulan data yang menggambarkan perilaku, kebudayaan, dan interaksi sosial pengguna di lingkungan tertentu, serta menggambarkan dan menginterpretasikan perilaku, kebudayaan, dan interaksi sosial pengguna dengan tingkat partisipasi yang tinggi. Pengumpulan data dalam metode etnografi melibatkan beberapa teknik, yaitu observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan studi dokumen. Observasi partisipatif melibatkan peneliti berinterpretasi aktif dalam situasi yang dijelaskan sambil mengumpulkan data dari perspektif warga negara. Wawancara mendalam adalah teknik yang melibatkan pembukaan wawancara yang lebih dalam dan mendalam dengan tujuan untuk mengumpulkan data yang lebih detail mengenai situasi yang dijelaskan. Studi dokumen dapat dilakukan dengan mengumpulkan data seperti buku, surat, atau dokumen lain yang terkait situasi yang dijelaskan. Kelebihan metode etnografi: yang pertama, menggambarkan pengalaman hidup seseorang. Yang kedua, berfokus mempelajari fenomena yang berdampak pada individu. Yang ketiga, mengidentifikasi suatu fenomena yang dirasakan oleh individu dalam suatu situasi. Yang keempat, dapat digunakan untuk mempelajari kesamaan dalam perilaku sekelompok orang. Yang kelima, tujuan utama adalah untuk mengekstrak data paling murni yang belum pernah dicapai sebelumnya. Kekurangan metode etnografi:
Yang pertama, tidak dapat digunakan untuk studi yang menunjukkan kausalitas atau dampak intervensi pada sampel. Yang kedua, tidak memerlukan latar belakang pengetahuan yang kuat dan pemahaman yang mendalam tentang subjek yang dijelaskan. Yang ketiga, tidak menggunakan rekaman dalam pengamatan. Yang keempat, studi dalam skala luas lebih cocok dilakukan dengan metode survei. Yang kelima, tidak memerlukan konten atau maknanya bersama dengan kondisi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.